ada aturan baru kenaikan pangkat ASN untuk jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah tahun 2023. Nah, aturan yang bagaimanakah itu? Simaklah penjelasan dari aku dan guru secara tuntas agar tidak gagal paham. Stay tune. Nah, sebelum itu dilanjutkan, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu bisa update berita terbaru. Teman-teman, kabar ini dikutip dari berbagai berita online. Di antaranya adalah yang pertama dari Home Pendidikan dengan judul berita, "Sah, hanya 3 jabatan guru dan pengawas sekolah ini yang bisa naik pangkat sesuai dengan surat edaran baru." Dan berita ini terbit pada tanggal 10 April 2023 dengan editor Anbari Gelia pada berita soloraya.com. Kemudian editor yang lain juga bernama Syifa Alpi Wahyudi juga menulis pada berita soloraya.com pada halaman Home Pendidikan pada tanggal yang sama, yaitu 10 April 2023 dengan judul berita, "Penting, guru dan pengawas sekolah yang ingin naik pangkat wajib simak aturan terbaru periode April 2023. Berita lain juga ditulis oleh Kamaludin, seorang editor berita soloraya.com yang juga merilis hal yang sama pada tanggal 9 April 2023 dengan judul, "Sah, mulai April guru dan pengawas sekolah bisa naik pangkat pakai aturan terbaru Kemdikbud." Ternyata begini. Kemudian berita online yang lain ditulis lagi pada laman pendidikan oleh editor berita soloraya.com, yaitu Egya Astuti Mardani pada Home Pendidikan tanggal 8 April 2023 dengan judul, "Sah, aturan kenaikan pangkat tahun 2023 untuk jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah jadi begini, resmi dari Kemdikbud." Selain berita yang dirilis oleh berita soloraya.com, berita online lainnya juga ditulis oleh seorang berinisial RTK pada naikpangkat.com, merilis berita ini dengan judul, "Aturan kenaikan pangkat bagi guru dan pengawas sekolah tahun 2023." Dan berita ini ditulis pada tanggal 8 April 2023 pada laman Home News. Kemudian Nur Hanif Wahidah pada Klik Pendidikan menulis berita dengan judul, "Selamat ya, guru dan pengawas sekolah akan naik pangkat. Kemdikbud rilis aturan kenaikan jabatan April 2023" yang dirilis oleh Nur Hanif Wahidah pada tanggal 9 April 2023 di Klik Pendidikan. Nah, teman-teman, melihat betapa banyaknya berita yang sama di berita online dengan berbagai judul dengan inti atau tema yang sama, membuat aku dan guru ingin menelaah lebih jauh. Apa sih yang menjadi dasar sehingga adanya perubahan aturan kenaikan pangkat khusus untuk guru dan pengawas? Dari berita-berita tersebut, aku dan guru mencoba membuat suatu rangkuman secara garis besar inti dari aturan kenaikan pangkat ASN jabatan fungsional guru dan pengawas, di mana rangkuman ini dibuat berdasarkan berita online yang sudah dibaca. Bahwa adanya surat edaran yang mengatur tentang kenaikan pangkat tahun 2023 untuk guru dan pengawas sekolah yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Maret 2023 yang lalu dengan nomor edaran 1535/B/HK.04.01 tahun 2023.
di mana dikatakan bahwa kenaikan jabatan fungsional untuk aparatur sipil negara atau ASN khusus untuk guru dan pengawas sekolah bagi yang berstatus PNS. Direktur Jenderal Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen GTK Kemdikbud Nunuk Suryani telah menandatangani surat edaran tersebut. Teman-teman, edaran tersebut juga mempunyai kesesuaian dengan himbauan Menpan RB terkait persyaratan pengangkatan pertama dan pelaksanaan uji kompetensi yang tentunya ditujukan bagi guru dan pengawas sekolah. Pangkat dan jabatan sengaja diberi tanda petik agar tidak gagal paham terhadap opini yang beredar. Sebab pangkat itu beda dengan jabatan. Kalau pangkat itu dalam bentuk nama, misalnya sebagai penata, sebagai penata tingkat 1 atau sebagai pembina. Nah, sedangkan jabatan itu merupakan ahli pertama, ahli muda, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat pangkat dan jabatan diberi tanda petik. Sebab dalam jenjang kejabatan guru dan pengawas ada 4 jenjang, yaitu guru ahli pertama, di mana guru ahli pertama ini merupakan guru yang mempunyai golongan ruang 3A hingga 3B. Dan sebutan dalam pangkat itu adalah untuk golongan ruang 3A, sebutan dalam pangkat disebut dengan penata muda. Sedangkan golongan ruang 3B adalah penata muda tingkat 1. Jabatan yang kedua adalah guru ahli muda, di mana guru ahli muda ini mempunyai golongan ruang 3C hingga 3D. Nah, sebutan pangkat untuk golongan 3C itu adalah penata, dan sebutan pangkat untuk golongan 3D adalah penata tingkat 1. Jenjang yang ketiga adalah guru ahli madya, di mana guru ahli madya itu menduduki golongan ruang 4A hingga 4C, dan sebutan pangkat untuk golongan 4A adalah pembina. Sebutan pangkat untuk golongan 4B adalah pembina tingkat 1, dan sebutan pangkat untuk golongan ruang 4C adalah pembina utama muda. Kemudian yang keempat yaitu guru ahli utama, di mana guru ahli utama itu menduduki golongan ruang 4D hingga 4E, dan sebutan pangkat untuk golongan ruang 4D adalah pembina utama madya. Kemudian sebutan pangkat untuk golongan 4E adalah pembina utama. Nah, teman-teman, dengan demikian kita bisa memahami bahwa uji kompetensi itu diperlukan untuk kenaikan pangkat jabatan, bukan kenaikan pangkat, yaitu kenaikan jabatan fungsional guru dan pengawas pada jenjang. Yang pertama, guru ahli pertama naik jabatan ke guru ahli muda, atau boleh dikatakan dari golongan ruang 3B ke golongan ruang 3C, atau juga boleh dikatakan dari pangkat penata muda tingkat 1 ke pangkat penata. Jenjang berikutnya adalah jabatan fungsional guru ahli muda ke guru ahli madya, atau dari golongan ruang 3D ke golongan ruang 4A, atau dari pangkat penata tingkat 1 ke pangkat pembina. Dan yang terakhir yaitu jenjang jabatan guru ahli muda madya ke guru ahli utama, atau dikatakan dari golongan ruang 4D ke golongan ruang 4E, atau bisa juga dari pangkat pembina utama madya ke pangkat pembina utama. Kemudian mengenai aturan pelaksanaan uji kompetensi untuk kenaikan jabatan yang ditujukan bagi guru dan juga pengawas sekolah,
diatur waktu dan penyelenggaraannya oleh Kemdikbud yang diberikan batasan waktu, yaitu sampai akhir Desember 2023. Begitu juga dengan perihal pengumuman hasil uji kompetensi tersebut yang tentunya juga akan disampaikan instansi terkait di daerah. Kemdikbud mengharapkan bahwa semua guru dan pengawas sekolah agar mempersiapkan diri untuk mensukseskan program ini. Karena program ini akan dilaksanakan pada kenaikan periode April 2023. Nah, kalau program ini diberlakukan pada periode April tahun 2023 ini, bagaimana dengan nasib DUPAK, teman-teman? Begitu juga dengan perihal pengumuman hasil uji kompetensi tersebut yang tentunya juga akan disampaikan instansi terkait di daerah. Kemdikbud mengharapkan bahwa semua guru dan pengawas sekolah agar mempersiapkan diri untuk mensukseskan program ini. Seperti kita ketahui, selama ini kenaikan pangkat guru dan pengawas sekolah memakai sistem angka kredit, di mana angka kredit itu disusun dalam daftar usulan angka kredit atau yang kita kenal dengan DUPAK. Dan kita juga tahu bahwa DUPAK ini diusulkan oleh guru dan pengawas sekolah setiap tahun. Kemudian setiap tahun juga guru dan pengawas akan mendapatkan PAK tahunan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang tentu saja sudah melalui verifikasi dan validasi dari tim angka kredit Disdikbud. Nah, teman-teman masih ingat kan apa itu PAK tahunan? PAK tahunan ini merupakan penilaian angka kredit tahunan yang sudah dikumpulkan oleh seorang guru dan pengawas sekolah. Dan PAK tahun ini akan menjadi PAK awal ketika seorang guru dan pengawas sekolah akan mengusulkan angka kredit tahun berikutnya. Jika PAK yang dipersyaratkan sudah terkumpul dan terpenuhi jumlah yang ditentukan, maka seorang guru itu atau pengawas sekolah otomatis akan bisa diperhitungkan kenaikan pangkatnya. Namun, khusus untuk guru ahli pertama 3B mau naik pangkat ke guru ahli muda 3C dan seterusnya, seorang guru harus membuat PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan yang masing-masing jenjang kepangkatan diatur jumlah PKB yang dilakukan. Sehingga walaupun angka kreditnya sudah memenuhi jumlah yang ditentukan, namun jika tidak ada melakukan PKB, maka syarat untuk kenaikan pangkatnya tidak akan disetujui. Karena teman-teman kita tahu bahwa PKB itu dalam bentuk yang bermacam-macam, seperti penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan kepala sekolah atau best practice atau makalah atau diklat atau diktat atau modul. Itu merupakan suatu pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi seorang guru. Dan masing-masing jenis PKB tersebut mempunyai nilai angka kredit yang berbeda-beda. Sehingga nilai angka kredit tersebut akan memenuhi syarat untuk diperhitungkan kenaikan pangkatnya. Sekarang aturan baru dibuat lagi, yaitu adanya uji kompetensi. Nah, jika uji kompetensi diberlakukan, apakah PKB tetap menjadi syarat wajib untuk kenaikan pangkat bagi guru dan pengawas sekolah? Terkait hal itu, teman-teman, belum ada jawaban yang pasti karena tim angka kredit Disdikbud belum mendapatkan informasi yang jelas. Dan untuk sementara, jawaban yang diberikan oleh tim angka kredit adalah DUPAK tetap diberlakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Artinya, PKB juga masih menjadi syarat wajib bagi seorang guru dan pengawas untuk mengusulkan kenaikan pangkatnya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk naik pangkat, guru dan pengawas tetap memakai pola lama, yaitu angka kredit. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan sesuai dengan jenjang dan golongan ruang.
Kedua, jumlah angka kredit setiap jenjang kepangkatan tetap memakai aturan lama, yaitu disusun dalam DUPAK. Yang ketiga, uji kompetensi merupakan syarat tambahan bagi guru dan pengawas sekolah yang akan naik pangkat dan naik jabatan. Jika seorang guru dan pengawas tidak naik jabatan, maksudnya hanya naik pangkat, maka uji kompetensi tersebut tidak harus dipenuhi atau tidak perlu mengikuti uji kompetensi. Cukup mengusulkan DUPAK saja dan memenuhi syarat PKB-nya. Jadi teman-teman, kita harus tetap ingat bahwa uji kompetensi itu diperlukan untuk kenaikan jabatan. Ini bahwa uji kompetensi itu diperlukan untuk kenaikan pangkat jabatan, bukan kenaikan pangkat, yaitu kenaikan jabatan fungsional guru dan pengawas pada jenjang. Yang pertama, guru ahli pertama naik jabatan ke guru ahli muda, atau boleh dikatakan dari golongan ruang 3B ke golongan ruang 3C, atau juga boleh dikatakan dari pangkat penata muda tingkat 1 ke pangkat penata. Jenjang berikutnya adalah jabatan fungsional guru ahli muda ke guru ahli madya, atau dari golongan ruang 3D ke golongan ruang 4A, atau dari pangkat penata tingkat 1 ke pangkat pembina. Dan yang terakhir yaitu jenjang jabatan guru ahli muda madya ke guru ahli utama, atau dikatakan dari golongan ruang 4D ke golongan ruang 4E, atau bisa juga dari pangkat pembina utama madya ke pangkat pembina utama. Kemudian mengenai aturan pelaksanaan uji kompetensi untuk kenaikan jabatan yang ditujukan bagi guru dan juga pengawas sekolah, diatur waktu dan penyelenggaraannya oleh Kemdikbud yang diberikan batasan waktu, yaitu sampai akhir Desember 2023. Nah teman-teman, bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen. Dan demikianlah informasi dari aku dan guru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe. Salam Guru Indonesia.